Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Jadi ini bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Kamarudin Simanjuntak kini tengah menjadi sorotan publik usai diberi kepercayaan menjadi pengacara Brigadir J. Tapi terus terang ya, setelah melihat tayangan video tadi, saya jadi kurang respek dan cenderung curiga ada motif apa di balik pernyataan Kamarudin yang menyinggung pemerintahan Jokowi. Padahal ya, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian khusus pada kasus Brigadir J ini. Bahkan Presiden Jokowi menekan Kapolri agar kasus ini diusut tuntas dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan sampai 4 kali Presiden memberi instruksi itu. 4 kali loh Presiden memberikan instruksi itu. Dan perlu saudara ketahui, dengan adanya instruksi dari Jokowi kepada Kapolri, justru itu mempermudah pekerjaan Kamarudin sebagai pengacara Brigadir J. Dalam membela kliennya, pernyataan Jokowi itu sangat membantu Kamarudin. Tapi apa balasan Kamarudin Simanjuntak? Dia malah menyerang Presiden Jokowi dengan mengatakan hukum di Indonesia rusak di tangan pemerintahan Jokowi. Kamarudin ini seperti orang mabuk, bukannya fokus sama kasus yang ditangani, dia malah menyerang membabi buta ke sana kemari seolah dia ingin mencari perhatian orang. Dan saya yakin sejak Kamarudin menyerang Presiden Jokowi, orang atau masyarakat di luar sana jadi kurang simpati sama Kamarudin ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya sekali lagi. Jadi ini bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu. Bangunlah dulu SDM-nya. Karena percuma dibangun infrastruktur, kalau SDM-nya rusak, nanti dirusak juga itu bangunan. Kan begitu. Jadi, tolonglah Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibina mereka ini melalui saluran-saluran yang resmi, diadakan pelatihan-pelatihan, penyegaran, diajarkan hukum acara supaya mereka mengerti hukum acara gitu ya, bagaimana cara menegakkan hukum material. Kalau begini terus, ya bagaimana? Selain mengkritik soal hukum, Kamarudin Simanjuntak juga mengkritik infrastruktur yang dibangun Jokowi. Padahal ya, baru saja Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Penghargaan untuk sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019 hingga tahun 2021 melalui penerapan inovasi teknologi pertanian. IRRI memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi atau Joko Widodo di Istana Negara. Dan itu hasil dari Presiden Jokowi membangun infrastruktur. Ya, contohnya memperbanyak pembangunan bendungan, memperbaiki saluran irigasi, dan membangun jalan dan sebagainya. Tanpa mendahulukan pembangunan infrastruktur, penghargaan itu tidak akan didapat oleh Indonesia dan ketahanan pangan tidak akan tercapai. Jadi, kritikan Kamarudin kepada Presiden Jokowi soal pembangunan infrastruktur salah besar. Diketahui, Kamarudin Simanjuntak merupakan salah satu pengacara yang pernah menangani berbagai kasus besar. Ia pernah menangani kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, bahkan hingga kasus EKTP. Sebelumnya, nama Kamarudin Simanjuntak juga pernah menjadi sorotan publik usai menjadi pengacara Muhammad Kasman alias Muhammad Kc.
Ya, Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditanggap oleh Bareskrim Polri. Selain soal kitab kuning dan ajakan meninggalkan ajaran agama Islam, Muhammad Kece menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pengikut jin. Dia bahkan menyebut Nabi Muhammad SAW tak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kasus Muhammad Kece yang pernah ditangani Kamarudin, yaitu saat Muhammad Kece tersandung kasus menjadi korban kejahatan tindak pidana pengeroyokan. Untuk mengetahui siapa sebenarnya pengacara Brigadir J ini, berikut rekam jejak Kamarudin Simanjuntak. Nama Kamarudin Simanjuntak kerap muncul dalam pemberitaan setelah menjadi pengacara keluarga Brigadir J. Ia kerap buka-bukaan mengungkap sejumlah temuan terkait kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kamarudin Simanjuntak bertekad membantu keluarga mendiang Brigadir J agar bisa mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam kasus tersebut. Diakui ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, yang resmi menunjuk Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukumnya. Kamarudin Simanjuntak diketahui merupakan seorang advokat Indonesia yang lahir di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Perjalanan karir Kamarudin hingga menjadi pengacara ternyata tidak mudah. Setelah tamat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, Kamarudin tidak terpikir sama sekali untuk menjadi seorang pengacara. Ia merantau ke DKI Jakarta untuk pengadu nasib. Bermodalkan nekat, Kamarudin pergi ke ibu kota tanpa berbekal uang yang cukup pada saat itu. Ia tidak memiliki uang untuk kos, tapi tidak ingin merepotkan saudaranya. Akhirnya Kamarudin nekat tinggal di bawah kolong jembatan di daerah Klender, Jakarta Timur. 3 bulan lamanya Kamarudin hidup di Jakarta. Ia kerja serabutan untuk bertahan hidup dengan berbekal ijazah SMA. Meski merasakan hidup susah, Kamarudin tidak menjadikan hal itu sebagai patokan untuk berhenti berusaha. Ia terus melamar kerja di perusahaan sampai akhir tahun 1993. Ia diterima bekerja sebagai customer service di sebuah restoran. Sejak saat itu, Kamarudin membangun bisnis kecil-kecilan dari gaji yang diterimanya. Namun sayang, bisnis itu tidak bertahan lama dan akhirnya tumbang. Melihat bisnisnya yang tidak berjalan dengan lancar, Kamarudin memutuskan untuk menjadi sales. Saat terjun di dunia sales itulah, Kamarudin mulai memiliki cita-cita tinggi dan tertarik untuk menjadi seorang pengacara. Karena cita-citanya tersebut, Kamarudin memutuskan untuk mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Karirnya di dunia hukum menunjukkan sisi terang bagi Kamarudin. Bahkan kabarnya, nama Kamarudin Simanjuntak sempat viral usai menjadi penasehat hukum Muhammad Osman alias Muhammad Kece. Kasus lain yang pernah ditangani oleh Kamarudin adalah membongkar kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang serta turunannya hingga EKTP.